yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita bisa mengambil pelajaran, memetik hikmah dari perjalanan hidup generasi terbaik dari umat ini. Kemudian pada sesi kedua, kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang rukun Islam, rukun iman. Dan alhamdulillah kita sudah selesai dari rukun Islam, dari syahadat sampai haji. Dan kita juga sudah masuk ke dalam rukun iman. Kita sudah mengambil rukun iman yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan kita sekarang sedang berada di rukun iman yang keempat. Kita akan bahas pada sesi kedua nanti insyaallah ta'ala. Di sesi pertama ini, wanita sahabiyah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan kita bahas adalah Khawlah bintu Hakim. Khawlah bintu Hakim radhiyallahu anha, seorang wanita yang di dalam sejarah perjalanan hidupnya memiliki peran di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang akan kita sebutkan nanti. Dan juga banyak dari kisah-kisah perjalanan hidup Khawlah dengan suaminya Utsman bin Maz'un yang kita bisa petik pelajaran darinya. Adapun dari sisi nama dan nasabnya, dia adalah Khawlah bintu Hakim ibn Umayyah ibn Harithah ibn al-Awqas ibn Murrah ibn Hilal ibn Falij ibn Tha'laba ibn Dhakwan ibn Mir'il Qais ibn Buhta atau ibn Bahta ibn Sulaim as-Sulamiyah. Walaupun ia bukan wanita Quraisy, namun ia hidup berdampingan dengan orang-orang Quraisy. Dan Khawlah bintu Hakim bersama suaminya Utsman bin Maz'un di antara orang-orang yang masuk Islam di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Utsman bin Maz'un ini suaminya hijrah ke Habasyah. Melakukan hijrah ke Habasyah di awal-awal tahun kelima kenabian. Pada tahun kelima kenabian, Islam masih sangat lemah. Rasulullah dengan perintah dari Allah mengizinkan sahabat-sahabatnya yang tidak memiliki qabilah yang membantunya dan melindunginya dari gangguan orang-orang kafir Quraisy, mereka diizinkan untuk berhijrah ke Habasyah. Yang berhijrah diantaranya Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga Az-Zubair bin Al-Awwam, juga Ja'far ibn Abi Talib yang sudah sering kita sebutkan, juga diantaranya Utsman ibn Maz'un bersama istrinya yang sedang kita bahas sekarang. Next, Khawlah bintu Hakim radhiyallahu anha, sebagaimana yang telah kita sebutkan, suaminya bernama Utsman ibn Maz'un, seorang laki-laki al-abid, ahli ibadah yang memiliki cerita yang sangat luar biasa tentang bagaimana ia mendedikasikan hidupnya semuanya hanya untuk Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sebutkan nanti insyaallah. Bahkan disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As
radhiyallahu taala an, "Lau adzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tabattula li Utsman bin Mad'un lakhtasaina." Kalau seandainya Rasulullah mengizinkan Utsman bin Mad'un untuk melakukan tabattul. Apa itu tabattul? Tabattul itu adalah seorang laki-laki tidak mau menikah, tidak mau mendekati wanita. Dia hanya ingin fokus ibadah. Yang kita kenal dengan kependetaan. Pendeta-pendeta mereka melakukan tabattul, tidak mau mendekati wanita, tidak mau melakukan hal-hal yang sebenarnya dibolehkan di dalam syariat Islam. Kata Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, kalau seandainya Rasulullah mengizinkan kepada Utsman bin Mad'un, suami dari Khawlah bintu Hakim ini, untuk melakukan tabattul, lakhtasaina, niscaya kami akan mengkebiri diri-diri kami. Ini luar biasa. Jadi ada subhanallahil azim, manusia-manusia yang ketika mereka merasakan manisnya ibadah, mereka melupakan perhiasan dan gemerlapnya dunia ini. Subhanallah. Ada manusia-manusia yang seperti itu. Di saat mereka mampu, di saat mereka memiliki power, di saat mereka memiliki kedudukan. Seperti misalnya Abdullah bin Amr bin al-As. Disebutkan Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Siyarul A'lamin Nubala. Abdullah bin Amr bin al-As ini laki-laki yang sangat besar badannya. Dan beliau orang yang ditakuti. Apalagi beliau hidupnya setelah Rasulullah meninggal masih panjang. Dan beliau dikenal oleh anak dari Amr bin al-As. Amr bin al-As ini seorang yang sangat hebat pada zaman jahiliyah bersama Quraisy dan juga pada zaman Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya itu tidak membuat Abdullah, anak dari Amr bin al-As, kemudian tertipu dan terperdaya dengan kehidupan dunia. Justru sebaliknya, dia merasakan manisnya ibadah sampai disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Abdullah bin Amr bin al-As ini dinikahkan oleh ayahnya, Amr bin al-As, dalam keadaan ia masih muda. Pada saat itu, ia masih remaja udah dinikahkan oleh ayahnya. Apa yang ia lakukan? Ternyata setelah dinikahkan dengan wanita Quraisyiyah, wanita seorang Quraisy yang nasabnya baik, yang parasnya cantik, tapi ternyata tidak pernah disentuh oleh Abdullah bin Amr bin al-As. Kenapa ia tidak pernah menyentuh istrinya ini? Ternyata di siang hari, setiap hari tidak ada satupun hari yang luput melainkan ia berpuasa. Di malam hari, ia tidak pernah tidur sedikit pun, ia habiskan dengan sholat tahajud, sholat sepanjang malam. Ini kerjaan Abdullah bin Amr bin al-As. Akhirnya istrinya tidak tersentuh. Sampailah informasi ini kepada ayahnya, Amr bin al-As. Akhirnya Amr bin al-As pun mengadukan anaknya ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perbedaan usia antara Amr bin al-As dengan anaknya, kata Az-Zahabi, hanya 14 tahun. Amr bin al-As, perbedaan usianya dengan anaknya, Abdullah bin Amr bin al-As, hanya 14 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman itu, menikah muda adalah peradaban di zaman itu. Sesuatu yang lumrah, bukan aib. Laki-laki maupun perempuan. Dan ini terjadi sejak zaman para nabi dan rasul. Dan kita tidak bisa menghukumi peradaban kita secara logika untuk menyatakan peradaban terdahulu yang juga sah secara logika. Tidak bisa kita menyalahkan dan menjatuhkan peradaban manusia-manusia pada zaman dahulu hanya dikarenakan mindset kita yang berbeda dengan mindset mereka. Misalnya, Rasulullah berwudu dengan satu mud. Rasulullah berwudu dengan
satu genggaman air. Kita tidak bisa lalu menghukumi enggak sah dong. Kita aja kalau udah buka keran ngocor mungkin satu gayung enggak cukup. Butuh 2 liter sampai 3 liter untuk bisa menjangkau semua anggota tubuh. Nah ini kenapa kita bisa seperti itu? Karena fasilitas yang dimudahkan di zaman kita ini tidak ada pada zaman Rasulullah. Sehingga kita yang terbiasa tabdzir dengan fasilitas yang melimpah ini, membentuk mindset kita bahwasanya wudhu itu seperti yang kita lakukan sekarang. Padahal zaman Rasulullah, wudhu dengan satu genggam air dan mandi dengan satu so', arba'atu amdad, 4 genggaman tangan berisi air. Kita nggak bisa, wah berarti mereka mandinya nggak bersih dong. Nggak bisa. Karena itu peradaban zaman dahulu yang membuat mereka sudah beradaptasi dengan hal-hal tersebut. Dan zaman kita, fasilitas yang melimpah, memanjakan kita, membuat kita pun mindsetnya terbentuk seperti saat ini. Demikian pula dari sisi pernikahan-pernikahan yang terjadi pada zaman dahulu, itulah peradaban mereka. Secara logika tidak ada yang bisa disalahkan. Dan zaman kita seperti sekarang ini, ketika mindset manusia bahwasannya seorang itu tidak menikah kecuali sudah punya rumah, udah punya pekerjaan yang mapan, udah punya pendidikan minimal S1, akhirnya menjadikan standar untuk selesai S1 itu kan usia 22-23. Berarti orang tuh baru menikah di usia segitu. Atau minimal lulusan SMA lah 18 tahun, 17 tahun. Berarti standar peradaban kita menikah tuh di usia seperti itu. Kenapa? Karena kita sendiri yang membuat standar mindset di masyarakat kita bahwasanya menikah itu kalau udah mapan. Nah, jadi ini peradaban kita. It's okay, nggak ada masalah. Ada masalah karena memang secara logika sah-sah saja. Tapi kalau kita ingin menggunakan logika kita saat ini untuk menyalahkan dan menghukumi peradaban zaman dahulu yang sesuai dengan sistem dan tatanan hidup pada saat itu juga dan fasilitas-fasilitas yang mereka miliki, nggak bisa. Sehingga misalnya Nabi SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha, dukhul di usia 9 tahun. Pada zaman itu lumrah. Makanya musuh-musuh Rasulullah yang selalu berusaha mencari kesalahan Rasulullah, tidak pernah mereka mendiskreditkan Rasulullah, menjatuhkan Rasulullah dikarenakan menikahnya Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Enggak ada satupun, baik dari kalangan bangsa Arab, Romawi maupun Persia. Karena hal itu lumrah peradaban pada zaman itu. Bahkan ketika Rasulullah menikahi Sofiyah bintu Huyai bin Al-Akhtab. Sofiyah bintu Huyai, anak dari Huyai bin Akhtab yang merupakan pemimpin Banu Nadhir Yahudi yang hidup di kota Madinah. Beliau menikahi Sofiyah ini selesai dari perang Khaybar tahun 7 Hijriah. Ternyata ketika dinikahi oleh Rasulullah, Sofiyah ini sudah menjanda dari 2 suami sebelumnya. Tahukah kita berapa usianya ketika dinikahi oleh Rasulullah? 18 tahun. Lah berarti dinikahi sebelumnya dengan 2 suaminya usianya berapa? Ini Yahud. Ini Yahudi, bukan Islam. Banu Nadhir yang dipimpin oleh Huyai bin Akhtab. Anaknya Sofiyah bintu Huyai. Berarti peradaban yang seperti ini memang pada saat itu dengan kondisi mereka, dengan suasana demografis pada zaman itu emang cocok. Emang cocok. Masyarakatnya seperti itu, hidup simpel. Nggak ada strata pendidikan yang terbentuk di masyarakat yang menjadikan kasta-kasta di antara mereka. Nggak ada. Ini kita harus pahami agar kita tidak menghukumi peradaban pada zaman dahulu dengan peradaban kita yang kita hidup saat ini. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As, perbedaan usianya dengan ayahnya 14 tahun. Dia masih bestian kayak gini, usia kayak gini, Masya Allah. Nah intinya, Amr bin Al-As pun mengadukan anaknya ini yang tidak mau menyentuh istrinya. Kemudian
setiap hari puasa sepanjang malam, sholat tahajud. Ketika Rasulullah diberitahukan hal ini di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abdullah bin Amr bin As, kata beliau, "Ya Abdullah bin Amr bin As, sum likulli syahrin 3 ayyam." Wahai Abdullah bin Amr bin As, puasalah dalam sebulan 3 kali saja. Kata Abdullah, "Inni astati' aktsar min dzalika ya Rasulullah." Aku mampu untuk melakukan lebih dari itu. Kata Rasulullah, "Sum likulli jum'atin yaumain." Kalau begitu puasalah setiap pekan 2 kali, 2 hari. Kata dia, aku lebih mampu dari itu ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, "Sum yauman wa aftir yauman fa innahu siyamu Daud fa innahu siyamu dahar." Wahai Abdullah, puasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari, dan itulah puasa Daud, puasa sepanjang tahun. Perhatikan di sini bagaimana Abdullah bin Amr bin Al-As ketika merasakan manisnya ibadah. Subhanallahiladzim. Sampai gak kepikiran mau makan. Ini ada apa nih? Ini manusia-manusia yang benar-benar mengenal Allah, mengenal dirinya dan mengetahui perjalanan yang panjang, melewati tahapan-tahapan di kehidupan akhirat kelak. Yang mereka khawatir bekal mereka tidak cukup. Sehingga mereka menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah. Demikian pula kata Rasulullah pada sholat malamnya, "Wahai Abdullah, tidurlah di 1/2 awal malam pertama, di 1/3-nya ya, karena dari terbenam matahari sampai sholat Isya, ini kurang lebih sekitar 1/6 afwan. Kemudian dari habis Isya sampai pertengahan, tengah malam, ini sekitar 1/3. 1/3 tambah 1/6 berarti 1/2. Kemudian bangunlah di 1/2 malam, habiskan 1/3 saja. Kemudian sisanya masih ada 1/6, tidurlah agar sholat subuhnya lebih kuat. Ya. Ini diantara bimbingan Rasulullah kepada Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, kalau seandainya Rasulullah mengizinkan Uthman bin Mad'un yang ada di dalam slide kita ini, suami dari Khawlah, kalau seandainya diizinkan, boleh tabattul, boleh hanya memfokuskan diri untuk ibadah saja, niscaya kami sudah mengkebiri diri-diri kami semua. Allahu Akbar. Nah, kita untuk puasa aja kayaknya puasa Ramadan itu menyiksa banget. Seakan-akan rantai yang mengikat, membelenggu kita. Aduh, kapan Ramadan ini berakhir? Iya. Cuma sebulan dalam setahun. Nah, ini Abdullah bin Amr bin Al-As malah komplain. Disuruh berpuasa 3 kali dalam sebulan, gak mau dia. Harus lebih dari itu. 2 kali dalam sepekan juga gak mau. Bahkan ketika Rasulullah memberikan solusi sehari puasa, sehari berbuka, kata Abdullah bin Amr bin As, aku lebih mampu hai Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak, ini puasa paling maksimal. Tidak boleh seorang berpuasa setiap hari. Baik. Di antara anak dari Khawlah bintu Hakim, As-Sa'ib ibn Uthman ibn Mad'un, dan juga Zainab bintu Uthman ibn Mad'un. Kemudian kita akan bahas beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Zainab bintu Hakim radhiyallahu anha. Dari Aisyah, ia mengatakan suatu saat ketika Khadijah wafat, Khadijah bintu Khuwailid, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Khawlah bintu Hakim, istri dari Uthman bin Mad'un, wahai Rasulullah, ala tazawwaju, wahai Rasulullah, tidakkah engkau menikah? Qala na'am. Fama indaki, kata Rasulullah, ya bisa saja aku menikah. Siapa kira-kira
kandidat yang kau tawarkan wahai Khawlah? Qalat bikrun wa sayyibun. Aku punya stok banyak wahai Rasulullah. Mau yang perawan, yang janda ada. Al-bikru bintu ahabbi khalqillahi ilaik. Adapun yang masih perawan wahai Rasulullah, anak perempuan dari orang yang paling engkau cintai, yaitu anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dialah Aisyah bintu Abi Bakar. Wasayyib, adapun janda wahai Rasulullah, ini lebih banyak lagi stoknya. Saudatu bintu Zam'ah, dia adalah Saudah bintu Zam'ah. Di dalam riwayat lain disebut, di sini tidak ada qala fadhhabi, di dalam riwayat lain fa innaha amanat bik, karena Sauda ini wahai Rasulullah telah beriman kepadamu, juga berhijrah ke Habasyah, dan tidak ada lagi kerabatnya yang membantunya khusus untuk urusan nafkah hari-hari, karena Sauda pada saat itu seorang yang hidup cukup susah karena tidak ada lagi kerabat-kerabatnya dari kalangan laki-laki, baik ayah maupun suami yang sebelumnya sudah meninggal di Habasyah, sehingga beliau tidak memiliki sumber untuk memenuhi kebutuhan pokok harian. Itu di dalam riwayat lain. Qala fadhhabi fadhkurihima alayya fadakhalat ala Abi Bakar. Lalu kata Rasulullah, kalau begitu wahai Khawlah, pergilah dan sampaikan hajatku kepada kedua dari wali wanita yang kau sebutkan tadi. Maka Khawlah pun menemui Abu Bakar radhiyallahu taala an. Lalu kata Abu Bakar, faqala innama hiya bintu akhihi. Qala quli lahu anta akhi fil Islam wa ibnatuka tasluhu li. Lalu kata Abu Bakar ketika didatangi oleh Khawlah dan menyampaikan hajat Rasulullah, lalu Abu Bakar mengatakan, tapi dia ini anak dari saudaraku, yaitu Rasulullah. Maksudnya di sini saudara, karena zaman dahulu, di zaman jahiliyah, ada namanya mu'akhah. Mu'akhah ini biasanya dalam peperangan, mereka sangat kesusahan. Ada dua orang biasanya yang senasib ini, mereka untuk bisa bertahan hidup lebih kuat, saling membantu, mereka menjalin saling bersaudara di zaman jahiliyah dahulu. Ini konsekuensinya sama dengan saling bersaudara serahim, senasab. Di antara konsekuensinya adalah saling mewarisi. Saling mewarisi, walaupun mereka cuma sepakat saja. Tapi kalau mereka bersepakat untuk bersaudara, mereka saling mewarisi. Juga masuk ke dalam urusan seperti yang disebutkan Abu Bakar, ini dikhawatirkan bahwasanya menjadi hubungan mahram juga konsekuensinya. Namun kata Rasulullah, quli lahu anta akhi fil Islam. Katakan kepada Abu Bakar bahwasanya wahai Abu Bakar, engkau itu saudara se-Islam, berbeda dengan saudara senasab. Iya. Karena memang ketika Islam datang menghapus persaudaraan yang dilakukan oleh orang jahiliyah yang memiliki konsekuensi saling mewarisi. Wabnatuki tasluhulih, dan anakmu adalah halal bagiku. Karena Rasulullah bukan saudara nasab Abu Bakar radhiyallahu an. Karena Rasulullah Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib, sampai ke kakeknya aja udah gak nyambung. Abu Bakar Abdullah ibni Uthman, Abdullah ibni Uthman ini Uthman ibni Abi Quhafa, ibni Amir ibni Amr, ini tidak ada hubungannya dengan Abdul Muttalib, sehingga saudara kabilah saja, bersambung pada Fihr ibni Malik dari Quraisy, tapi bukan masuk pada saudara nasab. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha
halal bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu fa'ankahahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Bakar dan menikahkan anaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar sebagai walinya. Dan ini sah, tidak perlu harus dihadirkan mempelai wanita, ini enggak harus. Selama mempelai wanita tadi sudah ridha, sudah setuju, maka dia tidak harus datang ke majlisul akad. Bahkan walaupun akadnya dilakukan secara online, sah. Selama yang dilakukan ini memenuhi syarat-syaratnya. Ada wali, ada dua saksi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Tidak sah pernikahan yang dilakukan akad yang disebutkan kecuali ada wali dan dua saksi yang terpercaya. Maka ketika Abu Bakar menikahkan anaknya kepada Rasulullah, sah. Walaupun pada saat itu Aisyah baru 6 tahun, Rasulullah tidak langsung serumah dengan Aisyah. Nanti berhijrah ke Madinah dan usia Aisyah telah mencapai 9 tahun, barulah Rasulullah tinggal serumah dengan Aisyah radhiyallahu anha. ثم دخلت على سوداء فقالت لها أخبري أبي فذكرت له فزوجه. Lalu kemudian berikutnya Rasulullah menikahi Khawlah. Inilah istri Rasulullah setelah meninggalnya Khadijah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan di awal-awal berkaitan tentang ta'lim kita ini. Kemudian hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Khawlah bintu Hakim radhiyallahu anha, suatu saat Khawlah ini menjumpai Aisyah. Wa hiya bazatul hay'ah fasa'alatha ma sya'nuki. Khawlah bintu Hakim datang menjumpai Aisyah dalam keadaan bazah, acak-acakan tampang dari Sauda. Dan itu dahulu yang acak-acakan seperti itu, yang tidak berhias, biasanya seorang yang ditinggal suaminya meninggal dan dia dalam masa ihdad, masa iddah, wanita yang ditinggal meninggal suaminya selama 4 bulan 10 hari ia tidak boleh berhias, ia tidak boleh hukum asalnya meninggalkan rumah suaminya, ia di dalam rumah suaminya tanpa berhias. Kenapa? Karena dia masih dalam masa ihdad, masa iddah. Tapi Khawlah bintu Hakim ini masih berstatus istri Uthman ibn Mad'un. Hanya tampangnya kok demikian. Lalu Aisyah pun bertanya, wahai Khawlah, kok penampilanmu acak-acakan seperti ini, seperti wanita tidak bersuami, padahal engkau memiliki suami Uthman ibn Mad'un. Lalu kata Khawlah bintu Hakim, faqalat zawji yaqumu al-laila yasumun nahar. Wahai Aisyah, suamiku itu udah enggak punya hasrat kepada wanita lagi. Yang dia habiskan waktunya malam hari dengan sholat semalam suntuk dan di siang hari berpuasa sepanjang hari. Seperti yang kita sebutkan tadi. Fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakarat dzalika lahu Aisyah. Maka tiba-tiba Rasulullah datang kepada Aisyah. Aisyah pun menceritakan apa yang diucapkan Khawlah bintu Hakim tadi. Falaqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian di waktu berikutnya Uthman ibn Mad'un berjumpa Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengatakan, "Ya Uthman, innar rahbaniyata lam tuktab alaina." Wahai Uthman ibn Mad'un, tahukah engkau kependetaan itu tidak pernah disyariatkan untuk kaum muslimin. Kependetaan itu tidak pernah disyariatkan untuk kaum muslimin. Apa maksudnya? Seorang menghalangi dirinya dari wanita yang halal untuknya, seorang menghalangi dirinya dari makanan-makanan
yang halal baginya, ini adalah sikap ekstrim, ghulu, berlebihan di dalam agama Islam. Ama laka fiya uswah, wahai Uthman, bukankah aku ini adalah suri teladan yang baik untukmu? Wallahi inna akhsyakum lillahi wa ahfadhakum lihududihi la'ana. Ketahuilah wahai Uthman, manusia yang paling takut kepada Allah dan paling menjaga batasan-batasan Allah adalah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kalian ingin melihat bagaimana cara menjalankan syariat Allah, bagaimana mengamalkan agama Allah, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau kerjakan ikuti, apa yang beliau tinggalkan jauhi. Simpel agama. Gak usah ditambah-tambahin, gak usah dikurang-kurangin. Dan itulah yang dikenal dengan manhajus salaf. Metode beragama di dalam mengikuti orang-orang saleh terdahulu dari kalangan para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum yang langsung mendapatkan role model cara mengamalkan syariat Allah. Mereka bisa melihat langsung pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam suratul Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sayangnya mati ya. Nah. Labas. Kemudian di antara hadis yang diriwayatkan oleh Khawla bintu Hakim, kita ambil beberapa menit lagi insyaallah sebelum kita masuk pembahasan rukun iman. An Urwah bin Zubair qala rahimahullah, kanat Khawla bintu Hakim min allai wahabna anfusahunna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Urwah, Khawla bintu Hakim adalah di antara wanita-wanita yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hibah. Ini ada hukum khusus di dalam syariat kita yang kita bahas pada hari Jumat pada pertemuan sebelumnya di kajian Jumat sore kita, Jumat pada maghrib di masjid ini, yaitu hukum berkaitan seorang wanita menghibahkan dirinya kepada laki-laki. Seorang wanita menghibahkan dirinya kepada laki-laki, ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab. Inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa'a Allahu alayka wa banati ammik wa banati ammatika wa banati khalik wa banati khalatika allati hajarna ma'ak wa imra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Di antara syariat yang khusus hanya berlaku untuk Nabi, tidak untuk umatnya, adalah ketika ada seorang wanita datang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah, maka Rasulullah boleh menerimanya dan langsung menjadi istrinya. Tanpa harus akad dengan walinya dan tanpa harus ada mahar. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wali bagi seluruh orang-orang yang beriman. Bahkan beliau di atas semua kaum mukminin. Allah berfirman di awal-awal surat Al-Ahzab, An-Nabiyyu awla Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kaum muslimin dibanding diri-diri mereka sendiri. Maka Rasulullah menjadi wali bagi seluruh orang-orang yang beriman. Dan kalau ada seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Rasulullah, maka hal tersebut menjadi halal bagi Rasulullah. Khusus kata Allah untuk Rasulullah. Tapi Rasulullah bukan dengan syariat ini menjadi seorang yang na'udzubillah kalau diberikan kepada manusia yang lain entah apa yang terjadi. Rasulullah
tidak sembarang menerima wanita. Rasulullah juga seorang yang mempertimbangkan kemampuan dari sisi manajemen agar tidak ada yang terzalimi dan seterusnya. Rasulullah pun juga memikirkan dari hal-hal yang dipikirkan oleh laki-laki. Khawla bintu Hakim pernah menawarkan dirinya, fa'arja'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari, maka Rasulullah pun menangguhkan tidak menerima Khawla bintu Hakim. Padahal gratis. Ini Rasulullah. Dan syariat ini diturunkan kepada Rasulullah, khusus berlaku untuk Rasulullah. Tapi itu adalah Rasulullah. Itu adalah Rasulullah. Adapun selain Rasulullah, kalau ada wanita yang menghibahkan dirinya, maka hukumnya haram ia menyentuh wanita tersebut sampai ia mendatangi walinya melakukan akad dengan disaksikan oleh 2 saksi. Dan itulah akad pernikahan. Dipahami ini? Jangan sampai ada yang membawakan dalil, diputus lagi, dipotong lagi ayatnya. Wa mar'atan mu'minatan iwahabat nafsaha. Dan boleh bagimu wahai Nabi, ada seorang wanita kalau ada yang menghibahkan dirinya menjadi halal untukmu. Nggak perlu lagi dinikahi. Nggak perlu lagi akad. Sudah halal. Lalu dia mengatakan, hukum yang berlaku bagi Nabi juga berlaku bagi seluruh umat ini. Demikian hukum asalnya. Wah, berarti kita juga boleh dong. Ini kalau orang mau mencari-cari syubhat dalam Al-Quran. Tapi ternyata kalau dia baca lengkap ayatnya, khalisatan laka min dunil mu'minin. Ayat yang menyebutkan bolehnya menerima wanita yang menghibahkan dirinya ini menjadi halal bagi Nabi, khalisah, khusus bagi Nabi. Tidak untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi kadang orang kalau pinter, cerdas, menurut klaim dia, tapi tidak disertai hati yang bersih, ini luar biasa. Untuk mencari-cari hal-hal menghalalkan, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, ada saja jalan. Bayangkan, untuk membuat tesis, untuk menghalalkan zina, sampai dibuat tesis coba. Tembus pula tesisnya. Ada yang seperti itu. Di universitas Islam lagi. Luar biasa. Dan alhamdulillah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, tidaklah ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu, membawakan satu syubhat berdalil dengan Al-Quran dan hadis, melainkan bagi ahli sunnah di dalam Al-Quran dan hadis yang ia bawakan tersebut terdapat jawaban dan bantahan terhadap syubhatnya. Tinggal bagaikan sebuah obat, tidak ada satu penyakit melainkan Allah sudah turunkan obatnya. Alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Namun ada orang dengan keilmuannya ia mengetahui apa obatnya, dan kebanyakan orang dengan kejahilannya mereka tidak mengetahui apa obatnya. Demikian pula dalil Al-Quran atau hadis yang dipakai oleh sahibu bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Ini tergantung orang yang membaca atau mendengar syubhat ini. Kalau dia memiliki ilmu dan kapasitas, dia bisa bantah. Tapi kalau tidak, maka dia tidak akan bisa bantah. Baik, kita lanjut. Satu hadis lagi sebelum kita tanya jawab. An Khawla binti Hakim radhiyallahu anha قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. Khawla bintu Hakim pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang singgah di suatu tempat, ketika safar misalnya, ia singgah ke suatu tempat yang ia tidak ketahui tempat ini amankah atau tidak aman. Di dalamnya ada hewan-hewan yang berbisa, yang bisa menyengat atau tidak, dia nggak tahu.
selama ketika dia masuk rumah tersebut atau tempat tersebut, dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammat. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ini boleh ya, berlindung dengan kalimat Allah. Karena memang kalimat Allah, kalamullah adalah sifat Allah. Dan sifat Allah adalah Allah. Makanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Sifat Allah bukan makhluk. Demikian pula kalimat-kalimat Allah bukan makhluk. Maka seorang boleh berlindung dengan kalimat Allah. Sebagaimana seorang boleh berlindung dengan izzatullah, keperkasaan Allah. Boleh bersumpah dengan keperkasaan Allah. Karena esensinya, substansinya semuanya adalah Allah. Ini kita bahas sering ya di pembahasan kita di syarah kitab Syarhus Sunnah setiap Jumat malam ganjil. Kata Rasulullah, siapa saja ketika masuk ke dalam suatu tempat, suatu tempat tinggal, lalu dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammat, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan yang ia ciptakan. Dari segala keburukan yang ia ciptakan. Baik itu hewan yang berbisa, yang bisa menyengat, ataupun makhluk-makhluk halus. Iya, bahasa orangnya, makhluk halus. Halus karena nggak bisa dilihat. Ini semuanya berlaku. Seorang akan dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia menyandarkan segala urusannya dan hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, lam yadurrahu syai'. Maka kalau dia baca zikir ini ketika masuk rumah yang ia tidak ketahui keamanannya tersebut, niscaya ia akan aman dan tidak akan ada yang bisa mengganggunya, tidak akan ada yang bisa menyakitinya sampai ia keluar dan meninggalkan rumah tersebut. Begitu juga seorang baru beli rumah misalnya. Baru beli rumah, dia nggak tahu rumahnya ini ada penghuninya kah sebelumnya. Baik itu dari kalangan hewan, atau yang penghuninya bisa tertawa malam-malam, hihihihi. Ada tuh kayak gitu. Biasanya rumahnya lebih murah tuh. Beli, renov, kemudian direkondisiin, lalu jual lagi dengan harga mahal. Allah musta'an. Maka ketika seorang membaca zikir seperti ini, di antara yang akan melindungi seorang muslim dari gangguan-gangguan tersebut. Dan kalau dikhawatirkan ada jin-jin yang memang sebelumnya menghuni tempat tersebut, dikarenakan sepi dari penghuninya dari kalangan manusia, biasanya mereka menempatinya, maka disyariatkan sebagaimana dalam hadis Aisyah untuk dia membaca surah Al-Baqarah di dalam rumahnya. Dia membaca surah Al-Baqarah. Fa inna syaitan yafirru min baitin yuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan itu berlari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Sekarang pertanyaan Ustaz, gimana dengan murotal Ustaz? Kita nyetel murotal. Bisa enggak menggantikan surat Al-Baqarah yang kita baca sendiri? Ditanyakan kepada para ulama. Mereka pun berhati-hati dalam menjawabnya. Kenapa? Karena walaupun secara yang didengar itu adalah Al-Quran, tapi itu dia tidak sedang membaca sebagaimana manusia membaca. Dia hanyalah suara rekaman yang dinukil dan bacaannya itu sudah selesai di studio atau di masjid ketika sang qari ini mengucapkan ayat-ayat Al-Qurannya. Sementara Rasulullah menganjurkan untuk membaca. Dan membaca itu di dalam makna bahasa, tidaklah seorang dikatakan membaca kecuali dia menggerakkan mulut dan lidahnya. Kecuali seorang yang uzur, baik dia dikarenakan ada ketidaksempurnaan anggota tubuh misalnya. Nah ini lain ceritanya. Tapi secara bahasa, makna al-qiraah, membaca adalah dengan mengucapkan setiap huruf dari makhrajnya. Iya. Dan di dalam bahasa Arab ada huruf yang makhrajnya pada lisan, pada bibir, pada tenggorokan.
pada al-hanak, langit-langit. Nah ini tidaklah dia dikatakan membaca kecuali memenuhi definisi dan makna secara bahasa tadi. Maka kalau ada orang sholat, dia membaca Al-Fatihahnya, mingkem misalnya, ini nggak sah sholatnya. Nggak sah sholatnya. Dalam hadits Ubadah bin Samit, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, La salata liman lam yaqra bifatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maksudnya dia membaca. Allahumma illa, kecuali seperti yang kita sebutkan tadi, orang-orang yang memang anggota tubuhnya ada uzur, ada kekurangan dan ketidaksempurnaan. Tapi kalau seorang mampu, dia hanya bibirnya diam saja, lalu dia mengatakan membaca Al-Fatihah dalam hati, membaca Al-Fatihah itu tidak dilakukan dalam hati. Tidak dilakukan dalam hati. Karena Al-Qiraah adalah apa yang digerakkan oleh bibir, digerakkan oleh lisan, sebagaimana makharijul huruf di dalam bahasa Arab. Baik, inilah sekilas dari biografi Khawlah bintu Hakim. Kami mencoba mencari yang menyebutkan tahun kematiannya, namun beberapa referensi tidak ada yang menyebutkan tentang kapan wafatnya Khawlah bintu Hakim. Baik, berikutnya kita akan bahas beriman kepada Rasul. Failnya yang lama ya. Beriman kepada Rasul, tapi ada beberapa pertanyaan. Kita coba jawab dulu. Semoga Allah memberkahi ilmu, amal, dan waktu Ustaz. Amin. Wa iyyakum. Fulana pernah mengikuti belajar bahasa Arab dasar. Qadarullah, sekarang belum bisa mengikuti belajar bahasa Arab lagi. Apakah dengan fulana membantu penuntut ilmu dengan berdonasi rutin setiap bulan akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang menuntut ilmu tersebut? Masya Allah. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih." Seorang yang menunjuki orang lain kepada kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dan apa yang dilakukan fulana ini bukan cuma menunjuki itu dengan isyarat tangan. No, di sana no ada majelis ilmu. Dia bukan cuma menunjuki, tapi memfasilitasi. Memfasilitasi. Yang mana mungkin saja program bahasa Arab tersebut tidak bisa terrealisasi, tidak bisa terlaksana kalau tidak ada fasilitasnya. Maka ketahuilah, terkadang sesuatu tersebut bisa menjadi wajib, fardu kifayah. Dan kalau kita sudah masuk pada perkara wajib, fardu kifayah, maka pahalanya pahala wajib. Lebih dari sekadar pahala-pahala sunnah lainnya. Nah, maka tentunya tidak diragukan, dia akan mendapatkan pahala dari setiap orang yang belajar, setiap orang yang tergabung dalam majelis yang di dalamnya dia memfasilitasi sehingga terselenggaranya program bahasa Arab tersebut. Demikian, wallahu a'lam. Dan demikian seharusnya seorang yang cerdas. Seorang yang cerdas, mungkin dia sadar bahwasanya kapasitas otaknya sepertinya arahnya tuh bukan ke bahasa. Dia lebih ke bisnis misalnya. Dia udah nyoba, udah nyoba Ustaz. Udah belajar. Mentok. Iya, mentok Ustaz. Tapi dia dibukakan oleh Allah jalan-jalan yang lain. Dari sisi dia sebagai seorang pengusaha misalnya. Nah ini dia jangan ketinggalan dengan orang-orang yang bisa dari sisi kemampuan otak untuk belajar bahasa Arab, belajar hadis, hafal Al-Quran. Dia jangan ketinggalan. Maka dia biayai nih para penghafal-penghafal Al-Quran.
biayai. Dia bangunkan fasilitas-fasilitas untuk terselenggaranya program tahfidz Quran, rumah-rumah Quran, atau program belajar bahasa Arab. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Kalau seorang, perhatikan kita ambil fiqihnya dari sabda Nabi SAW berkaitan tentang puasa. Man fattara sa'iman falahu ajruhu ghairu annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'an. Siapa saja yang memberi hidangan berbuka bagi orang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang berpuasa itu sedikit pun. Perhatikan di sini. Kalau kita berpuasa sendiri, berapa maksimal puasa yang bisa kita kerjakan dalam satu bulan? 29 atau 30, tergantung bulan. Mungkin nggak ada seorang dalam satu tahun puasa Ramadannya, pahala puasa Ramadannya bisa 1000 bahkan 2000? Bisa. Gimana caranya? Setiap hari dia hitung, dia memberi makan fakir miskin. Setiap hari dia memberi hidangan berbuka bagi orang-orang yang membutuhkan, misalnya 100 hidangan setiap hari. Berarti kalau 30 hari dia dapat 3000. Ini kalau kita ingin hitung-hitungan dengan Allah, hitung-hitungan rugi. Ini hitung-hitungan rugi semuanya. Kenapa? Karena Allah membalas unlimited. Ini semua hitung-hitungan rugi. Makanya seorang kalau dibukakan oleh Allah dari sisi bisnis misalnya, atau dia punya ide-ide yang cerdas. Tapi untuk belajar bahasa Arab, mentok Ustaz. Ana bukan program bahasa Ustaz. Ana kalau ente tanya robotika, ana bisa Ustaz. Tapi kalau untuk urusan bahasa, nggak bisa. Maka dia cari jalan yang lain untuk bisa mendapatkan pahala. Karena memang di antara sunnatullah, Allah ciptakan manusia ini heterogen, berbeda-beda. Ternyata Allah juga jadikan surga itu pintunya bukan cuma satu. Pintu surga itu ada 8. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, man anfaqa zawjaini min malihi nudiya ya Abdullah hadza khair. Siapa saja yang menginfakkan 2 bagian dari hartanya, para ulama berselisih pendapat tentang makna ini, maka dia akan dipanggil nanti dari pintu-pintu surga. Faman kana min ahli shalah nudiya min babis shalah. Siapa saja yang dia seorang ahli salat semasa hidup di dunia, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Siapa yang ahli puasa dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Siapa yang ahli jihad dipanggil dari pintu jihad. Siapa yang ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah atau zakat. Kata Ibnu Hajar, pasti ada pintu haji. Juga dipanggil dari pintu haji. Ahli tauhid yang tidak ada hisab dan azab bagi mereka dipanggil dari satu pintu yang bernama Bab Al-Aiman. Dan ada pintu-pintu yang lain disebutkan An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim. Sekarang kita lihat, berarti Allah yang menciptakan manusia, Allah pasti tahu apa yang ada di dalam benak yang menjadi pikiran manusia, yang menjadi insting manusia, kecenderungannya masing-masing. Allah tahu semuanya. Karena Allah yang menciptakan semua itu, maka Allah pun menjadikan masuk surga ini tidak hanya dari satu pintu saja. Karena memang manusia berbeda-beda. Hanya saja luar biasa. Abu Bakar radhiyallahu an ketika mendengarkan bahwasanya surga itu lebih dari satu pintu, dia anti mainstream cara berpikirnya. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, ada 8 pintu masuk surga. Kalau ada orang ahli sholat, dia dipanggil dari pintu sholat. Kalau sudah masuk ahli sholat, ditutup, nggak ada lagi yang bisa masuk kecuali ahli sholat saja. Yang puasa, kalau mereka sudah masuk ditutup, nggak ada yang bisa masuk kecuali ahli puasa saja. Apa kata Abu Bakar? Wahai Rasulullah, mungkin nggak satu orang dipanggil dari semua pintu itu? Kalau kita, ya Allah, di emperan surga aja udah oke, nggak masalah, asal nggak di neraka. Ini Abu Bakar enggak. Mungkin nggak satu orang dipanggil dari semua pintu itu? Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Naam fa'arju an yakuna ant. Akan ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu. Dan aku berharap engkaulah di antaranya, wahai Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masya Allah. Demikian pula para wanita yang
sholat 5 waktu, yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga kehormatannya dan menaati suaminya, di hari kiamat kelak dia akan disuruh pilih. Silakan pilih mau masuk dari pintu mana saja. Ini perempuan lebih ringan masuk surganya dibanding laki-laki dalam bab ini. Assalamualaikum. Baik, demikian maka seorang ketika dia melihat potensinya bukan dari sisi pintu ilmu, ketahuilah amal investasi yang akan terus mengalir ke kuburan seseorang walaupun dia sudah meninggal bukan cuma dari sisi ilmu yang bermanfaat saja. Tapi kata Rasulullah juga ada sedekah jariyah. Sedekah yang manfaatnya terus mengalir. Demikian pula anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kemudian pertanyaan berikutnya. Tentang hadis keutamaan baca surat Al-Kahfi saat hari Kamis itu apa boleh langsung setelah azan maghrib? Karena maksudnya hari Jumat ya. Karena setahu saya setelah azan maghrib di hari Kamis itu adalah sudah masuk hari Jumat. Iya. Boleh saja. Walaupun hadisnya dengan semua jalur periwayatannya secara marfu tidak ada yang sahih. Tidak ada yang hasan. Semuanya dhaif. Tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat akan terpancar sinar antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya, semuanya dhaif. Tidak ada yang bisa dijadikan landasan hukum untuk mengamalkan membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat, melainkan azhar dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Abu Sa'id Al-Khudri, beliau sahabat yang terus merutinkan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Dan hal-hal seperti ini di dalam ilmu hadis, ketika ada seorang sahabat melakukan sesuatu yang bukan ranah ijtihad, maka ini dihukumi marfu'. Sama dengan hukumnya kalau disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan Al-Iraqi rahimahullah dalam kitabnya Alfiyatul Hadis At-Tabsirah Wat-Tadhkirah, kata beliau, "Wa ma ata 'an sahibin bihaitsu la yuqalu ra'yan hukmuhu ar-rafu' 'ala." Setiap ucapan atau perbuatan yang bukan ranah ijtihad di dalamnya, kalau dilakukan oleh sahabat, maka hukumnya sama dengan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti saya kasih contoh misalnya, ketika takbiratul id yang 7 kali dan 5 kali, rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Ini tidak ada satupun riwayat dari Rasulullah beliau mengangkat tangan setiap takbir ataukah tidak mengangkat tangan. Tidak ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah mengangkat tangan, tidak pula Rasulullah tidak mengangkat tangan. Tidak ada, kecuali azhar dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar setiap kali bertakbir baik ketika jenazah, salat jenazah, demikian pula ketika salat Id, beliau mengangkat tangannya. Sehingga kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, ini fi'lu sahabah hukmuhu hukmur rafa'. Ini walaupun dilakukan oleh Abdullah bin Umar, ini bukan ranah ijtihad. Karena tata cara salat itu tidak ada ranah ijtihad para sahabat di dalamnya. Maka para ulama mengatakan sunnahnya ketika takbiratul Id, az-zaidah, demikian pula takbirat salatil janazah, seorang melakukannya sunnahnya adalah dengan mengangkat tangan. Kalaupun tidak dilakukan, hukumnya hanya sampai sunnah saja. Nah, jadi dipahami ya. Demikian pula tadi ketika membaca surat Al-Kahfi, betul hadisnya semua dhaif. Tapi ada sahabat yang mengamalkannya dan ini bukan ranah ijtihad, maka sepertinya ini hukumnya marfu'. Ia pernah melihat atau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk bunuh diri, a'udzubillah, namun di tengah jalan meninggal karena tertabrak atau menjadi korban begal, apakah tetap dihukumi sebagai bunuh diri dan akan dihukum atas niat tersebut? Ini tertunda lagi. Rencana hari ini kita menyelesaikan rukun Islam, rukun iman kepada Nabi dan Rasul. Kita ingin selesaiin, tapi sepertinya kita jawab pertanyaannya. Karena menjawab pertanyaan ini bukan simpel. Di dalam usulul fiqh, para ulama menyebutkan maratibul fi'il. Maratibul fi'il ini setidaknya disebutkan ada 5.
Ada yang pertama, al-khatir, yang hanya terlintas kemudian pergi. Ini tidak ternilai. Ini tidak ternilai. Misalnya ada seorang lihat, mohon maaf, ada makhluk halus lewat di depannya, putih bersih misalnya, bening, wah terbetik, langsung dia alihkan. Paham ya? Atau terlintas dalam pikirannya, tapi dia langsung bisa jauhkan. Yang seperti ini, la yuktab lahu wala alaih. Kalau kebaikan yang ia pikirkan tidak dicatatkan sebagai pahala, kalau keburukan tidak dicatatkan sebagai dosa. Kalau ini hanya khatir saja. Ada di bawah khatir ini hadithun nafs. Hadithun nafs. Atau mungkin ham, Anda lupa urutannya. Ada hadithun nafs yang jiwanya sudah membisikkan. Kalau tadi hanya terlintas di benaknya saya. Ini jiwanya membisikkan. Noh, ada barang bagus. Mau dilihat haram, nggak dilihat barang bagus. Jiwanya membisikkan untuk, ayo lihat bentar aja udah. Nah yang seperti ini, hanya sekadar bisikan. Kalau dia bisa menghindarinya, maka tidak masalah. Yang berikutnya ada namanya alham. Alham ini terlintas di pikirannya dan dia cukup kuat untuk mau melakukannya. Walaupun dia belum berazam. Cukup kuat untuk dia melakukannya. Terlintas cukup kuat, hanya hilang setelah itu. Dia belum menjalani sebab-sebabnya. Nanti kita bedakan dengan azam. Karena kalau azam ini sudah terlintas, ada di dalam hatinya, dan dia mencoba mencari sebabnya. Adapun ham tadi terlintas di benaknya, cukup kuat, tapi dia tidak berusaha menjalani sebabnya. Beda ya. Yang ham ini yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu indallahi hasanatun kamilah. Kata Rasulullah, siapa saja yang ham terbesit di dalam dirinya kuat untuk melakukan kebaikan, walaupun dia tidak melakukannya, maka dia mendapatkan satu pahala. Man hamma bisayyi'ati falam ya'malha, dan kalau seorang terbesit untuk melakukan kejelekan, dosa, tapi dia tidak melakukannya, maka tidak dicatatkan baginya dosa. Tidak dicatatkan baginya dosa. Nah, yang berikutnya adalah al-azam. Dia sudah bertekad dan dia menjalani sebabnya. Yang seperti ini, misalnya dia mau mencuri. Ada pohon mangga tetangga, rantingnya keluar pagar. Ada buahnya di situ. Dia pun lumayan tinggi, butuh lompat. Dia pun mencoba lihat kanan kiri, ada CCTV enggak. Kemudian ia dekat. Mau lompat, tiba-tiba pas udah lompat ada motor dengan lampu menyorot ke arah dia. Sudah mau petik, akhirnya tangannya diarihkan ke objek yang lain. Intinya cuma ngambil daun. Pas ditanya, mau ngapain bang? Enggak, ini ngetes ketinggian lompat. Nah yang seperti ini, walaupun dia nggak dapat mangganya, nggak berhasil mencurinya, dia sudah berdosa. Sudah dicatatkan dosa baginya. Dipahami ini? Iya. Maka kita kembali kepada kasus yang ditanyakan. Orang ini keluar dari rumahnya hingga ia tertabrak ini, apakah ia sedang mendatangi jembatan untuk lompat dari jembatan ini bunuh diri? Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dia sedang menjalani sebab-sebab untuk menghabisi nyawanya sendiri. Atau mungkin dia sempat terbesit ingin bunuh diri. Tapi kayaknya dia ingat, wah di sebelah sana ada tuh mie Aceh baru buka, enak.
Udah sebelum mati makan dulu deh. Nah ini lain nih niatnya nih. Dia mau beli mie Aceh. Ketabrak motor. Kena enggak? Enggak berdosa. Kenapa? Karena dia keluar dari rumahnya bukan untuk menjalani sebab bunuh dirinya. Tapi untuk beli mie Aceh. Iya. Beli mie Aceh. Iya kali Ustadz ada kayak gitu. Ini contoh ya. Contoh seperti itu. Dipahami ya? Artinya dia keluar rumah bener. Tertabrak bener. Tapi dia tertabraknya bukan karena sedang menjalani langkah untuk bunuh diri. Berbeda kalau misalnya dia keluar dari rumah, tujuannya untuk mencari jembatan yang biasanya orang bunuh diri di situ. Tapi ketika dia lihat dari jauh ada RX King, suara knalpotnya udah kedengaran dari jauh, wah kayaknya keren nih kalau mati ketabrak RX King. Apalagi yang 2005 yang masih ori itu. Wah, harganya kan udah melonjak tinggi tuh. Pak, nah ini udah. Dia sudah melakukan sebabnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Gimana nih? Lanjut pertanyaan apa gimana nih? Hah? Pertanyaan? Oh materi. Baik, materi dulu ya. Baik. Kita kembali kepada materi kita. Beriman kepada Rasul. Dan kita sudah masuk beriman kepada Rasul secara eksplisit, secara khusus. Dan kita masuk di slide yang ke-12. Ismail alaihissalam. Ismail ibni Ibrahim ibni Azar, nabi yang sering kita dengarkan kisahnya, terkhusus di bulan Dzulhijjah ketika Idul Adha. Karena memang kisahnya yang Allah sebutkan di dalam surat As-Saffat mengenai penyembelihan, itulah Nabi Ismail alaihissalam. Walaupun orang-orang Yahud mereka mengklaim bahwasanya yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah Ishak. Dan itu ada di dekat Baitul Maqdis. Sampai sekarang mereka sebutkan tempat tersebut dengan Madbahul Ishak. Tempat dahulu Ishak disembelih. Tapi ini dibantah keras. Kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah dan juga dalam kitabnya Tafsir. Salah satu bantahannya adalah firman Allah di dalam surat Hud berkaitan tentang 3 malaikat yang datang, yang kita sudah sebutkan 3 malaikat ini pada kisah Nabi Lut pertemuan sebelum. Kalau antum belum tahu, silakan lihat ada rekamannya di channel YouTube Kajian Kebayoran dan juga channel Masjid Nurul Iman Blok M Square. Dan jangan lupa subscribe. 3 malaikat ini, Jibril, Mikail, dan Israfil, datang untuk memberikan, mereka diutus untuk membinasakan kaum Sadum, kaumnya Nabi Lut yang melakukan homoseksual. Tapi mereka singgah ke rumah Ibrahim yang ada di Palestina ketika itu. Semoga Allah melindungi saudara-saudara kita di Palestina. Untuk kemudian mereka melanjutkan ke Yordania di Laut Mati. Pada saat itu sampai ke rumah Nabi Ibrahim, malaikat ini memberikan kabar gembira kepada Ibrahim akan kelahiran Ishak, wa mi warai Ishaqa Ya'qub. Akan lahir keturunan Ibrahim berupa nabi yang bernama Ishak, dan akan ada dari keturunan Ishak ini yang bernama Ya'qub. Perhatikan di sini kata Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi, kalau seandainya anak yang hampir disembelih itu adalah Ishak, maka itu tidak berarti ujian bagi Nabi Ibrahim.
tidak akan berarti ujian bagi Nabi Ibrahim. Karena anak yang dibunuh itu berusia masih sangat kecil. Falamma balagha ma'ahu sa'i. Anak yang baru bisa lari-lari kecil. Yang mana anak ini dimiliki oleh Ibrahim setelah usianya mencapai 86 tahun. 86 tahun. Kalau seandainya yang disembelih itu adalah benar-benar Ishak, tapi Allah sudah kabarkan kepada Nabi Ibrahim juga bahwasanya nanti Ishak ini akan memiliki keturunan Yakub, maka sudah dipastikan bahwasanya itu hanyalah ujian dan Allah tidak memerintahkan secara serius untuk menyembelih Ishak. Paham nggak poinnya? Kita ulangi. Jadi Allah sebutkan dalam surat Hud, 3 malaikat yang datang ke rumah Nabi Ibrahim mengatakan, memberikan kabar gembira akan kelahiran Ishak, wa mi warai Ishaqa Yaqub, dan nanti akan ada keturunan dari Ishak ini nabi yang bernama Yaqub. Ini sudah diberitahukan kepada Nabi Ibrahim sebelum kelahiran Nabi Ishak, bahwasanya Ishak ini akan punya keturunan. Kemudian versi Yahud mereka mengatakan yang disembelih itu adalah Ishak. Kalau seandainya benar-benar Ishak yang disembelih, maka bukan ujian bagi Ibrahim. Karena ia tahu bahwasanya itu hanya perintah menjalani sebab saja dan Allah tidak inginkan benar-benar menyembelih Nabi Ishak. Kenapa? Karena kan katanya Ishak nanti akan hidup dan punya keturunan yang bernama Yakub. Adapun kaum muslimin yang disebutkan dalam Al-Quran, di dalam surat As-Saffat dengan urutannya, maka yang disembelih adalah Ismail. Dan ketika Ismail yang disembelih itu lebih berat ujiannya bagi Ibrahim yang Allah sebutkan setelah kisah ini. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wahai Ibrahim, ini adalah benar-benar ujian yang paling berat dan nyata. Allah sifati ujian untuk menyembelih anaknya ini kepada Ibrahim, ujian yang berat, yang nyata. Ketika ini yang disembelih Ismail, kita lihat. Ibrahim ini sampai usia 85 tahun tidak punya anak. Dan istrinya Sarah mandul. Sampai akhirnya ia diberikan hadiah oleh Namrud berupa yang membantu Ibrahim yang bernama Hajar. Hingga akhirnya Sarah melihat Ibrahim yang tidak punya anak, ia pun menghibahkan Sarah ini kepada Ibrahim untuk dijadikan istrinya. Iya. Ini awal-awalnya. Sampai akhirnya ketika Hajar hamil, marah Sarah. Padahal dia yang ngasih. Iya. Makanya perempuan sehebat apapun terhadap suaminya, jangan coba-coba merasa, wah ana pengen nyariin calon kedua untuk suami ana. Ya awal-awal doang, nanti kalau misalnya suaminya pindah hati baru repot setelahnya. Biarkan, kalau suaminya mau cari-cari sendiri. Iya, untuk nyari aja susah, apalagi untuk manage hidup setelah menikahi istri kedua, ketiga, dan seterusnya. Jangan coba-coba bagi yang tidak mampu. Intinya, sampai usia 85 tahun, akhirnya Ibrahim pun menikah dengan Hajar. Dengan khilaf di kalangan para ulama tentang pernikahan ini. Apakah itu surriyah ataukah dengan pernikahan dengan mahar. Lalu hamillah Hajar, seorang anak yang kemudian lahir bernama Ismail di saat Ibrahim berusia 86 tahun. Dan tidak ada anak Nabi Ibrahim sampai proses penyembelihan ini, tidak ada lagi anak selain Ismail ini. Ishak baru lahir 14 tahun setelahnya ketika usia Ibrahim genap 100 tahun. Sebutkan Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Baru bisa berlari-lari kecil, disuruh untuk disembelih. Dan Nabi Ibrahim gak tahu apakah punya anak lagi setelahnya atau enggak. Kira-kira mana yang lebih berat ujiannya? Ini atau Ishak tadi? Ini lebih berat ujiannya. Maka kata Ibnu Katsir, tidak mungkin yang disembelih itu adalah Ishak dan tidak diterima khilaf dalam bab ini karena menyelisih Al-Quran. Di antaranya setelah Allah sebutkan tentang kisah penyembelihan Ismail ini dalam surat As-Saffat, setelahnya kata Allah, wa basyarnahu
bighulam wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin. Kemudian setelah peristiwa disembelihnya Ismail ini, kami pun berikan kabar gembira terbaru kepada Nabi Ibrahim akan kelahiran Ishak. Jadi Ishak ini adalah adik dari Ismail. Satu ayah, beda ibu. Satu ayah, beda ibu. Karena memang Ibrahim ini istrinya bukan cuma satu. Bukan cuma dua. Tapi 4. Superman. Iya. Superman. Kalau 3 gentleman. Kalau 2 real man. Kalau 1, nah, no comment. Baik. Kita lanjutkan. Maka Ismail ibn Ibrahim ini terlahir di Baitul Maqdis. Ismail terlahir di Baitul Maqdis. Karena memang Ibrahim ini berhijrah dari Kufa, Babilonia, ke tujuannya Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis. Waktu itu Baitul Maqdis belum ada. Karena nanti kita akan sebutkan yang membangun Baitul Maqdis sebagai kiblat salat adalah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ketika itu Ibrahim menempatkan kedua istrinya ini, dua mitra ini, bukan kompetitor, mitra. Karena masih damai di awal-awal. Baru setelah itu menjadi kompetitor. Setelah Hajar hamil, Sarah pun marah. Ketika melihat istrinya marah, Ibrahim ternyata nyerah juga. Nggak bisa mendamaikan, akhirnya dia harus membuat 2 pos yang saling berjauhan. Nggak tanggung-tanggung, yang satu di Mekah, yang satu di Palestina. Tapi ternyata Allah mudahkan bagi Ibrahim, seperti yang disebutkan Ibnu Katsir, untuk mengunjungi posnya ini, Allah berikan kemudahan bagi Ibrahim dengan mengendarai burak. Burak ini hewan yang dinaiki oleh Rasulullah ketika Isra dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis. Ini disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah. Kenapa? Karena kalau seandainya Nabi Ibrahim melakukan perjalanan dengan pada zaman itu, ada beberapa kisah yang mungkin berat sangat berat untuk dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Fasyahid, apapun itu, intinya Nabi Ibrahim harus memisahkan 2 istrinya ini, yang satu di Mekah, Hajar bersama anaknya Ismail, yang kemudian membangun peradaban manusia hingga saat ini. Kemudian Ishak, Sarah yang kemudian akan 14 tahun setelahnya dikaruniai anak berupa Ishak, yang akan menempati Baitul Maqdis, dan itulah yang akan menjadi cikal bakal Bani Israel yang akan kita sebutkan nanti. Memang Allah Subhanahu wa taala jadikan Palestina ini negeri yang berkah bagi Ibrahim dan pengikutnya. Nah, baik. Udah semua ya, kita udah sebutkan siapa itu Ismail. Kita lanjut Ishak sekarang. Ishak alaihissalam, kita sudah sebutkan bagaimana proses ia lahir di Baitul Maqdis. Ketika itu manusia di Baitul Maqdis sangat sedikit. Sangat sedikit. Baik. Ishaq ibn Ibrahim alaihi assalam, beliau seorang anak yang berkah, kata Allah. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin. Kemudian kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim, seorang anak yang bernama Ishaq, nabi yang saleh. Nabi yang saleh. Selain Ismail dan Ishaq, Ibrahim punya anak-anak yang lain. Dari 2 istrinya yang lain. Hanya saja tidak disebutkan secara detail para ulama sirah, ulama sejarah tentang apakah anak-anak Ibrahim yang lain punya keturunan yang terus berkesinambungan.
ini agak susah melacaknya. Sepertinya tidak. Kemudian Ishaq ini alaihi salam, ia pun memiliki 2 anak yang bernama Al-Is dan Ya'qub. Kita sebutkan proses kelahiran dari 2 anak ini. Kenapa dinamakan Ya'qub? Jadi Ishaq ini punya seorang istri yang sangat berbakti kepada suaminya, Ishaq. Ketika hamil, sang istri ini memasuki proses persalinan. Ternyata anak yang ia kandung ini anak kembar. Anak kembar. Ketika lahir, yang pertama lahir adalah Al-Is. Al-Is ini lahir ketika kepalanya duluan keluar, yang terakhir adalah kaki. Kebanyakan bayi-bayi lahir, kalau tidak sungsang adalah kepala duluan. Ternyata adik kembarnya megang tumit dari kakak kembarnya ini. Memegang. Makanya disebut Aqibah, Ya'qub. Dia yang terlahir setelahnya dengan memegang tumit dari kakak kembarnya. Akhirnya ternyata yang satu lahir, yang kedua ikut lahir. Itulah Al-Is dan adiknya Ya'qub yang juga dikenal dengan julukan Israel. Jadi Nabi Ya'qub ini namanya Ya'qub dan dalam bahasa Ibrani dikenal dengan Israel. Sebagaimana Ilyas, nama dalam bahasa Ibrani Ilyasin. Dua-duanya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Idris, kata Ibnu Mas'ud, nama lainnya adalah Idrasin. Ini demikian dahulu nama-nama mereka. Al-Is dan Ya'qub tumbuh besar. Hingga akhirnya Ishaq, ayah mereka, mengalami kebutaan. Ishaq di penghujung usianya mengalami kebutaan. Ketika mengalami kebutaan, dan ada satu hal yang cukup lucu disebutkan Ibnu Katsir. Al-Is ini karena dia anak yang lebih kakak, ini adalah andalan sang ayah. Ya'qub anak bontot, berarti andalan sang ibu. Itu di mana-mana kayak gitu tuh. Makanya kalau anak satu-satunya, maka dialah yang mengambil hati ayahnya dan hati ibunya. Tapi kalau biasanya anaknya lebih dari satu, yang paling kakak ini adalah andalan ayahnya. Karena dengan lahirnya anak ini, alhamdulillah, lepas. Paham maksudnya? Tekanan sosial masyarakat. Sejak zaman dahulu, ketika seorang laki-laki tidak memiliki anak, ini disebut abtar. Dan inilah sebab turunnya ayat Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-abtar ay alladzi la ibnalah. Al-abtar seorang yang tidak punya anak laki-laki. Karena nasabnya terputus. Maka biasanya anak laki-laki pertama ini adalah andalan sang ayah. Dan anak yang paling bontot, yang paling terakhir, itulah andalan sang ibu. Dan ini yang terjadi pada Ya'qub dan istrinya. Ya'qub ini paling sayang kepada Al-Is. Tapi ibunya lebih sayang kepada Ya'qub. Suatu saat, di saat Ishaq ini buta, ia menginginkan makanan yang paling enak. Dan ia mengatakan kepada anaknya yang paling menjadi jagoannya. Dia pun mengatakan, wahai anakku, tolong carikan makanan yang aku sukai untuk aku makan. Nanti aku akan doakan keberkahan untukmu. Perhatikan, nanti aku akan doakan keberkahan untukmu. Dan Allah kabarkan Ibrahim dan Ishaq adalah 2 nabi yang diberkahi. Artinya doa mereka mustajab. Mendengar ucapan ayahnya ini, Al-Is pun bersemangat. Berusaha mencari apa yang bisa ia berikan yang terbaik untuk ayahnya. Tapi ternyata
ucapan Ishak kepada anaknya ini didengar oleh ibunya. Dengar oleh ibunya. Dan tentunya karena ibunya sayangnya kepada Yakub, ia pun langsung membocorkan ucapan Ishak ini kepada dahuluimu. Ayo cepat. Al-Is ini Abu Rum. Kata para ulama, Al-Is ini adalah cikal bakal bangsa Romawi dan tubuh Al-Is ini berbulu. Bukan berbulu yang aib ya. Kita kadang lihat ada orang yang Masya Allah sampai ke jari-jarinya berbulu. Dan dia putih, kulitnya halus. Sementara Yakub tidak seperti itu. Dan Ishak sekarang dalam keadaan buta. Maka Yakub pun bersegera dibantu oleh ibunya. Ini karena ada orang dalam, dibantu oleh ibunya. Langsung mendatangkan makanan yang paling enak. Dihidangkanlah, disembelih seekor domba. Domba ini kulitnya, beberapa kulitnya ditempelkan di badan Yakub. Tempelkan di badan Yakub. Lalu makanannya dibawakan. Al-Is sedang mencari makanan. Karena Yakub bisa lebih cepat, walaupun belum saatnya, karena ada orang dalam. Ada ibunya yang bantu. Akhirnya ia pun datang membawa makanan ini. Sesampainya di depan Ishak. Ishak tidak bisa melihat sehingga hanya meraba. Ini aromanya kayak aroma Yakub. Tapi kok kulitnya kayak kulit Al-Is, berbulu. Ternyata itu bulu kambing. Berbulu. Apakah engkau bawakan makanan yang aku minta? Ia pun mengatakan, iya. Oh, ini suara-suara Yakub. Tapi kok kulitnya kayak kulit Al-Is. Akhirnya karena dia juga mikir ini anak sendiri juga. Akhirnya ia pun makan dan mendoakan keberkahan bagi Yakub. Itulah kenapa anak-anak Yakub menjadi anak-anak yang terus terjaga sampai saat ini. Terus mereka itulah yang disebut dengan Bani Israel. Kita akan ceritakan nanti. Kita pindah kisahnya ke Nabi Yakub. Ya siapkan nanti sampai asar juga kita sikat aja gas. Ya, libur habis, nggak ada taklim habis zuhur. Oh ada ya jam 1 ya? Ada kayaknya. Ada. Pusing juga panitia. Ustadz kita udah lapar Ustadz. Baik. Akhirnya tidak lama setelah Yakub ini selesai, dia pun segera pergi. Datang Al-Is. Yakub pergi menunaikan hajatnya, tapi ibunya mengamati. Al-Is datang dengan membawa makanan. Loh, Ishak heran. Loh, Is, kok datang lagi? Bawa makanan lagi? Kok bisa-bisanya? Tadi kan udah. Nah, di sini pun Al-Is mulai berfirasat, oh ternyata ada yang ingin bersaing denganku. Makan pun dan didoakan. Keberkahan juga, hanya yang namanya doa pertama beda dengan doa yang kedua. Makanlah Ishak. Tapi ternyata Al-Is mengatakan, wahai Yakub, engkau akan mengetahui akibatnya dan aku akan membunuhmu. Ibunya yang orang dalam tadi mendengar hal ini langsung mencari Yakub dan menyuruhnya untuk pergi sejauh-jauhnya, pergi ke sebuah negeri. Di situ ada kakak dari ibunya ini. Kakaknya itu bernama Laban bin Bitwail. Berada di suatu tempat daerah Madian sepertinya, Madian. Pergilah ke daerah Madian ini. Pergi menuju ke pamannya, paman dari ibunya, Khal, yang bernama Laban bin Bitwail. Sebelum pergi di perjalanan, ini kita pindah ke Yakub alaihissalam. Pindah slide-nya. Pindah kisahnya ke Yakub. Ini banyak yang kita ringkas nih. Kalau kita sebutkan semuanya 1 bulan kita duduk gini gak habis nih. Ibnu Katsir aja nulis 2 jilid hanya untuk cerita para nabi ini. 2 jilid. Akhirnya, sebelum menuju ke kampung pamannya ini, ia melewati sebuah tempat masih di Palestina. Ia duduk di batu tersebut, tertidur. Ia bermimpi indah di situ. Ketika bangun, ia pun mengatakan,
Ya Allah, aku bernazar kepadamu, di batu ini aku akan membangunkan rumahmu. Dan itulah nanti yang akan menjadi tempat dibangunnya Baitul Maqdis. Disitulah kata Yakub, ya Allah, aku mimpi indah di sini. Aku bertekad nanti kalau aku pulang, engkau menjagaku selamat sampai ke negeri pamanku, aku akan bangunkan rumahmu di tempat ini. Ditandailah batu tersebut. Pergilah ia ke negeri pamannya ini, Laban bin Bituail. Sampainya ke sana, dia pun menceritakan bahwasanya ia adalah anak dari adiknya, adik dari Laban. Karena zaman dulu nggak ada ibunya nge-WA dulu tuh, bocah main tuh ke rumah tolong diterima, nggak ada dulu. Itu sangat susah waktu itu komunikasinya. Sampai akhirnya sampailah Yakub ini ke tempatnya Laban. Ia bekerja sebagai pengembala. Dan tidaklah Allah mengutus Nabi, melainkan Nabi tersebut pernah mengembala kambing. Pergilah sampai ke tempat Laban ini pamannya. Ternyata Laban ini punya 2 anak perempuan. Yang kakak namanya Lia, yang kedua namanya Rahil. Dan masing-masing dari Lia dan Rahil ini, mereka memiliki budak hadiah dari ayahnya untuk membantu masing-masing anaknya ini. Karena Laban ini seorang terhormat. Yakub pun bekerja sebagai pengembala, tiap hari mengembala kambing-kambing milik Laban. Hingga akhirnya suatu saat ia ingin menikahi anak pamannya ini. Tapi ternyata yang ia lihat, sang adik Rahel ini lebih menjanjikan. Lebih cantik dibanding Lia. Kata Laban, oke, nggak masalah, sebagai maharnya engkau harus bekerja selama 10 tahun. Dan ini boleh mahar berupa jasa. Nggak harus berupa harta. Ya, para jomblo ini boleh. Tapi kayaknya ini semua orang yang ngantar istrinya semua nih. Ustaz, jangan bocorin kuat-kuat. Boleh ya, mahar itu nggak harus duit. Nggak harus harta. Boleh berupa jasa. Baik itu mahar untuk istri pertama ataupun yang berikutnya. Boleh harta, boleh jasa. Kalau mampu. Nah, Laban ini mengatakan kepada Yakub, kalau engkau ingin menikahi anakku, maka engkau harus bekerja 10 tahun. Atau sekian tahun. Mengembala kambing-kambing kami. Oke. Dinikahkanlah dengan Rahel yang seharusnya. Di malam hari, Lailatul Zifaf, malam pertamanya, gelap. Kondisi waktu itu nggak ada listrik. Laban pun mengajak anaknya untuk masuk ke kamar Yakub. Gelap. Ya, malam pertama terjadi apa yang terjadi? Ternyata setelah keesokan harinya, mulai matahari terlihat, ternyata ini bukan Rahel. Ternyata ini adalah Lia, yang kakak. Komplainlah Yakub. Kok yang dikasih Lia kakaknya, kan saya mintanya, kita kesepakatannya Rahel. Apa kata Laban? Laisa min sunnatina an nuzawwijas sughra qabla al-kubra. Bukan dari kebiasaan kami menikahkan yang lebih muda kalau kakaknya masih ada. Ternyata itu sejak zaman dahulu. Iya, ada kebiasaan masyarakat kita, kakaknya nggak akan dinikah, adiknya nggak akan dinikahkan kecuali kakaknya sudah menikah. Kecuali kalau adiknya ini perempuan, kakaknya laki-laki. Ini masih oke. Tapi kalau kakaknya perempuan, adiknya perempuan, terus yang perempuan, yang adik ini lebih duluan nikah, ini di masyarakat kita bukan hal yang biasa. Ternyata itu sejak zaman dahulu. Kata Laban, bukan dari kebiasaan kami untuk menikahkan yang lebih muda sebelum yang lebih tua. Lah terus gimana dong? Saya kan maunya gini, komplain Nabi Yakub. Apa kata Laban? Ya sudah, nikahi juga adiknya kalau gitu. Tapi ingat, maharnya tambah 10 tahun lagi. Jadi 20 tahun. Dan inilah syariat Nabi Yakub sebelum diturunkannya Taurat.
Apa artinya sebelum diturunkannya Taurat? Sebelum diutusnya Nabi Musa. Pada zaman Nabi Yakub halal untuk seorang laki-laki menggabungkan dalam satu rumah tangga poligami istrinya adik kakak. Allah berfirman di dalam surat Al Imran, "Kullu ta'ami kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi," yang dianggap haram oleh Israel, yaitu Yakub. Ini luar biasa, keistimewaan yang diberikan oleh Allah bagi Yakub alaihissalam. Akhirnya nikahlah Yakub dengan Rahel. Dan ternyata Lia ini walaupun mungkin tidak secantik Rahel, tapi Allah berikan satu nikmat yang tidak diberikan kepada Rahel. Apa itu? Lia ini ternyata wanita yang subur. Maka lahirlah anak yang pertama yang bernama Robin. Lalu lahir anak yang berikutnya yang bernama Sam'un. Waduh, udah kalah nih 2-0 kata Rahel nih. Ia pun kesel. Tidak bisa memberikan anak kepada Yakub. Tapi ia punya budak. Maka budaknya ini dihadiahkan kepada Yakub. Dengan surriyah. Tidak dinikahi tapi dengan cara perbudakan. Ternyata budaknya ini melahirkan anak. Yang berikutnya ada anak-anaknya yang bisa dibaca di situ. Ada Naftali, ada Aisakir, ada Usyair atau Ashir dan seterusnya. Ada Zabalon. Ketika Lia melihat Rahel menghadiahkan budaknya untuk Yakub, dia juga mau mengalah. Dia juga menghadiahkan budaknya dia untuk Yakub. Akhirnya dia mendapatkan 4 Superman. Selanjutnya, Rahel melihat semua wanita-wanita yang ada di rumah tangga Yakub ini sudah punya anak. Ia pun ketika itu benar-benar mengangkat tangannya berdoa kepada Allah dengan doa yang paling ikhlas. Karena semua sebab-sebab duniawi sudah dijalani tapi tidak bermanfaat. Yang tersisa hanyalah sebab langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ia pun berdoa dengan setulus-tulusnya. Dan akhirnya Allah pun memberikan anugerah, Rahel pun hamil. Sangat senang. Dan Rahel ini ingat wanita yang sangat cantik. Ternyata anaknya setelah sekian bulan lahir diberi nama Yusuf. Inilah kenapa Nabi Yusuf sangat tampan. Karena memang lahir dari seorang Yakub alaihissalam dan seorang wanita Rahel yang sangat cantik. Tidak lama Rahel melahirkan Yusuf. Berapa tahun berikutnya ia pun hamil kembali dan melahirkan Bunyamin. Kalau kita paham ini, kita akan paham alur cerita dalam surat Yusuf. Nanti kita ceritakan sedikit insya Allah. Masih lama zuhur. Ini semangat nih kalau cerita nih. Ustaz bisa nggak sambil senderan Ustaz? Baik. Hingga akhirnya Nabi Yakub memiliki 12 anak. Semuanya laki-laki. Ibnu Katsir menyinggung sebagian ahli sejarah menyebutkan ada satu tambahan lagi sebenarnya anak perempuan yang bernama Dina. Tapi ahli sejarah yang lain menyebutkan sepertinya anaknya cuma laki-laki. Atau mungkin Dina ini lahir kemudian tidak lama meninggal. Perempuan. Akhirnya setelah 10 tahun bekerja, ia mendapatkan banyak harta berupa hewan-hewan ternak, juga pulang dengan 4 istri dan 12 anak. Sebagian menyebutkan Rahel ini melahirkan Bunyamin di perjalanan ketika telah selesai 20 tahun dan Nabi Yakub bersama keluarganya ini hendak kembali ke Baitul Maqdis. Di perjalanan Rahel melahirkan Bunyamin dan ia pun meninggal di perjalanan. Jadi Rahel ini ibu dari Nabi Yusuf tidak sempat menjumpai Nabi Yusuf menjadi menteri ketahanan pangan di Mesir. Baik. Ketika ia hendak kembali ke Baitul Maqdis, ia pun
harus membuat strategi bagaimana agar kakaknya Al-Is tidak marah dan tidak dendam kepadanya. Akhirnya, ia pun sebelum sampai, ia mengutus seseorang untuk mengabarkan kepada Al-Is bahwasanya budakmu, ia menganggap dirinya budak bagi Al-Is, dan juga anak-anaknya datang untuk berkhidmat kepadamu wahai Al-Is. Ya, seorang yang ingin datang minta maaf. Ini semua punyamu, harta-harta ini punyamu wahai Al-Is. Akhirnya datanglah Al-Is. Ketika Nabi Yakub hendak menjumpai Al-Is, ia pun bersujud. Dan ini sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Bukan sujud pengagungan. Dan ini boleh pada syariat umat sebelum kita. Sebagaimana malaikat diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam, itu adalah sujud penghormatan, bukan sujud peribadahan. Sehingga tidak ada syubhat yang bisa menjadikan hal ini sebagai landasan ketika ada orang yang mengatakan iblis itu tauhidnya lebih mantap daripada malaikat. Kenapa? Karena iblis disuruh beribadah, bersujud kepada Nabi Adam, dia nggak mau. Malaikat malah mau. Jawabannya ente kurang piknik. Iya. Karena sujud itu ada dua. Ada sujud tahiyah, yang kedua sujud ibadah. Ada sujud yang sifatnya penghormatan. Ini boleh pada syariat umat terdahulu. Dan ada sujud peribadahan, ini hanya boleh diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Mu'adz bin Jabal pulang dari berdakwah di Yaman ketika itu dihuni orang-orang ahlul kitab. Ketika ia pulang, ia menyaksikan dahulu di Yaman orang-orang Nasara bersujud kepada pendeta-pendeta mereka dan kepada raja-raja mereka. Lah, mereka ini kan cuma pendeta, ini Rasulullah. Maka lebih pantas lagi untuk aku bersujud kepadanya. Ia pun datang pulang dari Yaman langsung bersujud kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah pun memarahinya. Ma'adha ya Mu'adz. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alaiha. Kalau seandainya boleh aku memerintahkan seorang bersujud kepada manusia, niscaya aku sudah perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Tapi sujud tahiyya ini, penghormatan ini sudah terhapus di dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada hanyalah sujud ibadah, tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipahami ya? Akhirnya datanglah Al-Is juga Yakub bersujud kepada Al-Is, yang nanti juga kita akan dengar ketika Nabi Yusuf menjadi menteri di Mesir. Kemudian Yakub bersama istrinya dan juga anak-anaknya datang yang jumlahnya 11 orang. Mereka semua kata Allah fakharru lahu sujada. Mereka bersujud kepada Nabi Yakub. Mereka bersujud kepada Nabi Yusuf. Dan ini Allah menyebutkan persetujuan. Apakah Allah menyetujui kekufuran? Wala yardha li ibadihil kufur. Kata Allah dalam surat Az-Zumar, Allah tidak pernah ridha kekufuran dilakukan oleh hambanya. Maka di sini butuhnya seorang piknik. Iya, jangan karena cuma berada dalam kampusnya, katanya kampusnya kampus intelektual, kampus tanpa Tuhan, ternyata masih kurang piknik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita lanjut. Maka pulanglah Nabi Yakub ketemu Al-Is dan dimaafkan oleh Al-Is. Tidak lama Al-Is meninggal. Kemudian kita berpindah kisahnya kepada Nabi Yusuf. Wah, Nabi Yusuf lebih panjang lagi ceritanya. Tapi waktunya udah habis. Dan ada tanya jawab. Gimana? Kita lanjut atau tanya jawab? Tanya jawab aja ya. Sesuai schedule. Ustadz izin bertanya, apakah zakat mal boleh diberikan ke kakak sepupu yang janda dan miskin? Boleh. Boleh. Dan justru lebih didahulukan. Karena sedekah kepada kerabat, dia mendapatkan 2 pahala, sedekah dan juga menyambung silaturahim. Yang tidak boleh
zakat ini diberikan kepada seorang yang ia tanggung nafkahnya. Baik anaknya maupun orang tuanya. Karena seorang anak, walaupun dia sudah besar, kemudian ada orang tuanya yang masih hidup, dan orang tuanya tidak mampu membiayai kebutuhan dasar hidupnya, maka wajib bagi sang anak ini untuk menafkahi kedua orang tuanya. Ini disebutkan ijma' oleh Ibnu Hazm rahimahullah. Berdasarkan firman Allah dalam surat Luqman, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan berbaktilah dengan yang terbaik kepada kedua orang tuamu di dunia, dan bakti terbaik adalah ketika seorang anak bisa memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan dasar orang tuanya. Maka seorang ayah tidak boleh memberikan zakat ini kepada anaknya. Kenapa? Karena nanti balik lagi ke dia. Dia ngasih zakat kepada anaknya, anaknya bisa belanja kebutuhan pokoknya, jadi dia nggak perlu ngeluarin nafkah kepada anaknya. Seorang juga laki-laki tidak boleh memberikan zakat kepada istrinya. Karena istrinya ini seharusnya dia nafkahi, bukan dia zakati. Adapun kerabat yang lain, seperti saudara, yang tidak ada kewajiban nafkah bagi kita, saudara, om, tante, dan seterusnya yang mereka tergolong miskin. Karena zakat itu diberikan kepada 8 asnaf yang membuat mereka menerima zakat, diantaranya miskin atau fakir. Maka kalau mereka kerabat dan juga miskin, mereka yang diprioritaskan dalam kita memberikan zakat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Bagaimana hukumnya menggunakan baju bergambar makhluk hidup untuk anak bayi? Karena dapat hadiah dari kerabat. Kalau tidak boleh sebaiknya diapakan Ustaz? Jadikan keset. Para ulama ditanya Lajnah Daimah, lembaga fatwa resmi di Arab Saudi, ketika ditanya tentang pakaian yang di situ ada gambar makhluk hidup, apakah hukumnya boleh? Tidak boleh. Gambar makhluk hidup ini hanya boleh kalau memang tidak bisa dihindari, hanya boleh ditempatkan pada tempat-tempat yang tidak terhormat. Dijadikan keset, dijadikan sandal misalnya, sandal yang diinjak, ya, alas kaki, dan seterusnya. Itu pun kalau dia tidak bisa hindari. Karena sebenarnya seorang tuh rugi kalau dia mengenakan pakaian yang memiliki gambar makhluk bernyawa. Kenapa? Karena dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, al-malaikatu la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat rahmat. Adapun malaikat maut dan malaikat azab, nggak ada penghalang. Malaikat rahmat tidak akan masuk di dalam sebuah rumah yang terdapat gambar makhluk bernyawa atau ada anjing. Ini tidak akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dipakaikan ke bayi, ini sangat disayangkan. Intinya, gambar-gambar makhluk bernyawa ini kalau memang kita tidak bisa hindari, maka ditempatkan pada tempat-tempat yang tidak terhormat. Yang tidak terhormat. Untuk membaca surah Al-Baqarah, untuk mengusir jin, apa harus dibaca dalam satu waktu? Apakah boleh dicicil dalam beberapa hari? Boleh-boleh saja. Seorang melakukan ibadah semampunya. Oh ini ada pertanyaan. Ada yang ingin tanya langsung? Silakan kalau ada yang tanya langsung. Seorang ibu mempunyai kedudukan yang tinggi. Bagaimana apabila fulana lebih menghormati bapaknya dibanding ibunya, dikarenakan akhlak dan sikap ibu yang tidak baik terhadap fulana, sering menjelek-jelekan fulana? Nah, di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling prioritas
di dalam aku berbakti dan berbuat baik kepadanya? Kata Rasulullah, ummuk. Qala thumma ummuk, qala thumma ummuk. Ibumu, 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 baru setelahnya ayahmu. Maka di sini jelas bahwasanya yang diprioritaskan di dalam kita berbakti adalah kepada ibu. Hanya saja tentunya hal-hal seperti ini dilihat dengan situasi dan kondisi. Artinya ketika ayah lagi butuh darurat dan ibu, misalnya ibunya nyuruh sesuatu yang tidak darurat, tapi ayahnya menyuruh yang darurat, tentunya lebih didahulukan ayah karena ada kondisi lain. Dan ketika seorang melihat ayahnya akhlaknya lebih baik, atau mungkin lebih lembut tutur katanya, ibunya beda karena mungkin beda asal, yang satu dari timur, yang satu dari barat misalnya, karena ada perbedaan akhlak yang dibangun dikarenakan hidup di tengah-tengah masyarakat, maka tidak seyogianya seorang dalam secara umum, secara standar, ketika ayah dan ibunya mana yang ia dahulukan, maka dia memilih mendahulukan ibunya sebagaimana nas dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali seperti yang kita sebutkan tadi, ada kondisi-kondisi yang memang mengharuskan ia mendahulukan ayahnya dibanding ibunya. Baik, demikian Allah. Gak ada yang nanya? Kita tutup kalau gak ada yang nanya, siap-siap zuhur sebentar lagi. Nah. Wazannya secara sarfi bisa Zunairah tasghir, bisa Zinnirah. Zinnirah dia masuknya ke sigat al-mubalaghah seperti sittir. Nah, tapi Anda nggak tahu tentang Zinnirah. Wallahu a'lam. Apakah dia termasuk sahabiyah yang ma'rufah ataukah dia di antara seorang sahabiyah yang dicatatkan namanya dalam sejarah namun tidak memiliki banyak histori dalam kehidupannya. Dan Zunairah sendiri nama Islami, nama seorang sahabiyah, dan banyak sahabiyah bahkan sahabat yang kita tidak pernah dengarkan kisahnya, tapi memiliki peran di dalam Islam. Seperti misalnya As'ad ibni Zurarah. Ini banyak sahabat-sahabat yang kita tidak kenal. Dan insya Allah kita akan bahas satu-satu sahabiyah biidnillah. Tentang Zinnirah, Ar-Rumiyah. Sepertinya Zinnirah ini dari sebagaimana Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi, seorang yang yasta'rib, asalnya dari Romawi, kemudian menjadi hidup di tengah-tengah bangsa Arab. Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Di antara orang-orang yang awal masuk Islam. Demikian pula Zinnirah, Zunairah, Ar-Rumiyah. Demikian wallahu a'lam. Anda nggak tahu lebih banyak tentang Zunairah atau Zinnirah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian nabi-nabi dari kalangan Bani Israel kita akan tuntaskan insyaallah taala hingga akhirnya kita tutup dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.